Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul Khair, Subahul Nur. Apa kabar Bang Nuim di Australia? Bagaimana persiapan Ramadan? Udah ada fatwa dari lembaga apa kalau di Australia? Kalau di sini nunggu nanti nih apa sidang isbatnya. Gimana Bang? Ada dewan imam, Hmm. nanti ada juru bicaranya, itulah yang menyampaikan kepada umat Islam di Australia kapan mulai puasa, dan kami diberitahu insya Allah puasa mulai besok. Sama barangkali seperti di Saudi, karena kabarnya di Saudi juga tadi malam waktu mencoba untuk melihat anak bulan tidak terlihat sama sekali. Itu diputuskan puasa dimulai pada hari Selasa, dan kebetulan entah bagaimana ya, ini dingin terus-terusan. Ini sekarang. Terus pasang pendiangan ini, jadi puasa sekali ini kita akan dilanda oleh Dingin. dingin. Luar biasa ya, mungkin banyak yang tak terduga sekarang. Macam itu, Seroja itu yang membuat bencana di Nusa Tenggara. Tapi ini memang luar biasa, Indonesia ini sudah 1045 kali bencana sejak 1 Januari ini. Ada apa Bang Nuim ini? Apa karena ada sebuah kisah alam yang sedang diajak bercanda sama manusianya, sebab manusianya, atau emang sunatullah apa gimana Bang Nuim ini kisahnya Bang? Ya, ini sunatullah, ini karena bencana seperti ini sudah ada dari sejak kapan-kapan kita mengetahui tentang banjir besar yang pernah melanda, dan oleh sebab itu banyak petunjuk dalam Al-Quran. Misalnya ada ayat kalau tidak salah Ar-Rahman ya, 55:27 yang mengatakan segalanya kecuali Allah niscaya akan musnah. Jadi kita ini belum musnah, tapi barangkali kalang kabut saja. Cuma sayangnya kenapa angin kencang yang sekarang ini melanda berbagai tempat termasuk Australia Barat disebut Seroja. Padahal kalau bagi orang Indonesia barangkali Seroja itu membuat mereka terkenang. Betul, bunga seroja sekali ciptaan Said Effendi. Hari menyusun seroja, bunga seroja. Ya, enak coba nyanyikan Bang Nuim. Mari menyusun seroja, bunga seroja. Ya salam. Ingat yang bukan-bukan. Ingat yang bukan-bukan ya, masa lalu luar biasa. Ya. Kalau dahulu biasanya angin taufan itu diberi nama perempuan, jadi ada yang protes. Nah, sekarang ini ada nama laki-laki, dan entah bagaimana diberi nama bunga pula, seroja. Apakah itu diambil dari bahasa Indonesia? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas seroja ini melanda berbagai tempat, termasuk Australia Barat, dan salah satu cerocok yaitu semacam pelabuhan kecil lah yang sangat berpunya nilai sejarah di Australia Barat itu hancur dibuat oleh seroja. Kebetulan pada hari Sabtu malam Minggu juga, subhanallah, di Melbourne ini tiba-tiba terjadi seperti rumah kami itu dilempari orang dengan batu kerikil. Rupanya hujan es. Untung mobil tidak sampai peot-peot, karena dalam bulan Desember tahun 2017 itu hampir asuransi harus bayar sekitar ribuan dolar untuk memperbaiki mobil saya yang kebetulan parkir di luar, dan terjadi hujan es yang besarnya seperti bola golf. Banyak peot-peot terjadi. Ya, itulah. Jadi sekarang ini kata orang disebabkan oleh perubahan iklim, banyak musibah alamiah, banyak bencana alam yang terjadi. Yang kita lihat ya, di Indonesia juga terjadi banjir, kemudian terjadi gempa. Tapi ini tidak mengherankan. Saya ingat ketika berada di Jakarta bulan Oktober tahun 2019, subhanallah, itu Allahu Akbar, gempanya hampir 8 katanya dengan kekuatan magnitudo 8. Jadi kalau terjadi semua ini ya, kita mengetahuilah bahwa kita sebagai manusia ini sebenarnya sangat dhaif dan tidak bisa berbuat banyak kecuali terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ini menjelang Ramadan, sebuah ingatan zaman yang masih dilanda COVID-19 ini juga menjadi sebuah kisah lain. India saja, tapi Amerika dengan sudah jutaan vaksinasi dilaksanakan di sana, terlihat memang kematian menurun, sebuah ikhtiar mengejar takdir baik di sana. India lengah sedikit saja luar biasa meningkatnya. Nampaknya itu pula yang menyebabkan tidak jadi pulang kampung, atau bagaimana Indonesia ini? Bagaimana urusan COVID di dunia ini, Bang Nuim, dan juga Pak, gimana kisahnya? Silakan Bang Nuim.
Ya, ini biasanya di sini dipakai perkataan belum pernah ada tolak bandingnya, Nah. unprecedented begitu. Jadi ini sesuatu yang unprecedented, belum ada tolak bandingnya. Baiklah, setelah Perang Dunia Pertama memang terjadi apa yang disebutkan sebagai influenza Spanyol yang melanda umat manusia dan diperkirakan antara 70 sampai 100 juta orang meninggal dunia. Tapi pada waktu itu belum ada penisilin, sehingga masuk akal kalau orang dengan mudah bisa terjangkiti oleh virus dari influenza. Tapi sekarang ini kan dengan segala kemajuan yang dimiliki oleh umat manusia, barangkali ini adalah suatu bentuk peringatan supaya manusia tidak menjadi takabur. Jadi kalau kita lihat dalam filosofi, katakanlah filosofi Islamiyah, itu ada yang mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan besi menjadi begitu hebat, digunakan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan yang menunjukkan kehebatan manusia, dan besi menjadi arogan, menjadi sombong, mutakabbir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan api untuk melumerkan besi, akhirnya besi menjadi lemah lembut, dia tidak kuasa melawan api, tapi api kemudian menjadi mutakabbir, menjadi arogan, bakar sana, bakar sini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hujan, maka api padam, tapi hujan kemudian menciptakan banjir. Dan setelah itu, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan awan. Jadi air ini pun bisa menguap ke atas, ya, tidak menimbulkan terlalu banyak bencana. Tetapi nyatanya sampai sekarang masih juga ada, karena bencana ini merupakan bagian dari kehidupan kita dan sekaligus merupakan cobaan pada diri kita sebagai manusia. Mampukah kita menghadapi ini? Karena memang dalam Al-Quran sudah dikatakan kamu tetap akan diuji, tidak akan dibiarkan begitu saja, tiap diuji. Dalam sekarang ini kita memang teruji, menghampiri Ramadan kedua dalam keadaan virus, ya, COVID-19. Ya, betul. Bagaimana caranya kita menghadapi semua ini? Tentunya dengan bersabar. Tapi kita juga tidak boleh melengahkan diri seperti dikatakan tadi. Dia lengah sedikit, tidak boleh. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, segala macam penyakit itu ada obatnya kecuali tua dan mati. Jadi ini semua merupakan peringatan bagi kita, dan menjelang bulan Ramadan ini memberikan kesempatan kepada kita untuk mempertebal, meningkatkan takwa kita, karena itu adalah tujuan daripada puasa atau siam yang diwajibkan atas kita. Ya, memang yang jadi masalah memang selain bencana COVID yang sudah setahun lebih ini, ditambah lagi rentetan bencana alam, bencana iman pun nggak kurang juga. Ini di Banten ini ada aliran sesat baru ini, namanya Hakekok Balakasuta di Banten. Sebelumnya juga kami kabarkan, masih ingat Bang Nuim dengan Lia Aminuddin itu, Bang Nuim, yang bimbingan malaikat Jibril itu. Baru saja beberapa waktu yang lalu wafat beliau. Akhirnya ini bencana keimanan apa yang mesti diingatkan, Bang Nuim ini? Karena kan entah orang dalam keadaan stres, entah banyak sakit jiwa, atau sampai bunuh diri. Apa Bang Nuim bisa ingatkan fenomena yang ada, Bang? Jadi ada orang dalam keadaan stres itu dua hal yang bisa dilakukan. Yaitu menjadi tambah kuat, tambah tabah, atau dia putus asa. Jadi orang-orang seperti Lia atau Lia Aminuddin ini mengaku-ngaku, padahal Islam sudah mengatakan Khatamul Anbiya wal Mursalin, sudah tidak ada lagi. Yang satu-satunya Rasulullah SAW, itu yang terakhir. Jadi misalnya ada orang seperti Ahmadiyah, ya, itu yang mengaku bahwa dia adalah seorang, ya, apakah rasul atau nabi atau bagaimana, itu tidak bisa kita terima, karena sudah jelas bahwa tidak lagi ada penutup dari segala rasul, itu adalah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang mengalami cobaan terhadap imannya tidak kuat, ya dia lepas. Jadi kita lihat, ya, ada orang yang masuk Islam kemudian keluar dari Islam, memeluk agama lain, kembali ke Islam dan lain sebagainya. Nah, ini semua menunjukkan bagaimana manusia itu sangat lemah, dan Al-Quran sudah mengatakan memang kamu ini lemah, dan kamu diciptakan lemah. Jadi perlu adanya ketahanan seperti yang diwajibkan kepada kita untuk membinanya ketika kita antara lain melakukan puasa. Jadi kita melihat orang seperti Bilal, radhiyallahu anhu, disiksa di tengah terik matahari, diletakkan batu di atas
dadanya dan lain sebagainya. Atau sebagai Nabi Muhammad SAW ketika berada di Taif, dilempari dengan batu sehingga bercucuran darah, sehingga selop beliau itu melekat di tumitnya karena darah dan sebagainya. Tapi ini tidak mengurangi takwanya, tidak mengurangi imannya. Jadi orang-orang ada yang tidak kuat imannya. Inilah makanya Islam itu menyuruh kita terus untuk salat 5 waktu, untuk berpuasa atau siam ya setahun dalam setahun sebulan dan sebagainya. Ini untuk menempelkan iman kita. Orang yang tanpa iman ini ya apa boleh buat? Dia dengan mudah akan terumbang-ambing. Kita lihat memang terjadi kan sekiranya ini sekarang perkara yang terjadi di Pelni, Pelayaran Nasional Indonesia. Kan kabarnya ya komisarisnya itu dari Muslim jadi agama lain, nanti bagaimana dari agama lain itu terserah kepada masing-masing. Karena mari kita tekankan bersama-sama bahwa hak itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi faman syaa yang mau beriman, dia beriman. Yang tidak mau beriman, ya silakan. Tidak ada paksaan. Ini harus ditekankan berkali-kali karena ada yang mengatakan kalau orang katanya mengubah agamanya itu menjadi murtad maka dia halal darahnya. Ini juga mesti dipertanyakan karena ada ayat yang mengatakan orang yang berulang kali beriman tidak beriman tidak beriman dan itu dibiarkan saja pada akhirnya memang lakum dinukum wali hadin untuk kamu agama kamu. Jadi tidak bisa karena ini sekarang saya membaca lagi ada seorang profesor dari Inggris namanya Allison, kemudian dalam suatu konferensi internasional dia tiba-tiba mengucapkan syahadat. Dia seorang profesor. Kenapa? Ditanya. Ya karena saya ketika membaca Al-Quran itu katanya hanya membaca ayat khususnya mengenai tidur, bahwa tidur itu ibarat mati. Ada yang mati sementara, ada yang mati selamanya. Yang mati sementara itu ketika dia bangun nyawanya dikembalikan. Itu katanya sesuai dengan penelitian yang dilakukannya. Dia seorang profesor. Jadi karena itu dia masuk Islam dan kemudian dia mengatakan yang membuat saya kecewa baik sebagai seorang profesor maupun sebagai seorang Muslim adalah katanya kemalasan, keengganan atau barangkali rasa malu dari umat Islam untuk mengemukakan kepada terutama non-Muslim dan juga kepada sesama Muslim bagaimana dahsyatnya kandungan Al-Quran itu. Dalam artian kenapa lebih dari 700 mungkin 750 ayat dalam Al-Quran itu bertalian dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, sedangkan yang bertalian dengan fiqih itu hanya tidak sampai 250, barangkali 200, 150 atau 200. Kenapa umat Islam begitu malu, begitu sungkan, begitu segan-segan untuk mengatakan, ini dia agama kami yang diturunkan sekitar 14-15 abad yang lalu, itu sudah bicara mengenai soal atom misalnya, zarrah. Atom, zarrah katanya. Zarrah itu sekarang diketahui Al-Quran itu bolak-balik mengatakan bukan ukuran zarrah, tetapi berat zarrah. Ini berat. Nah, sekarang orang mengatakan dengan adanya kemampuan umat manusia untuk meneliti atom, tidak pernah dikatakan atom itu besarnya segini. Tidak, atom itu beratnya segini. Atom itu beratnya segini, bukan besarnya segini, sesuai persis dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Dari mana mungkin seorang ummi, seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis seperti Rasulullah SAW bisa mengetahui semua ini? Atau berbicara mengenai dua laut atau dua lautan, Marajal Bahrain itu. Kenapa dalam Al-Furqan kok bisa Rasulullah tahu bahwa di lautan Atlantik itu satu sisi air tawar, satu sisi air asin? Tapi tidak boleh diganggu, kata Allah SWT, mereka tidak boleh saling mengganggu. Kami bikinkan suatu tembok yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Ini semua adalah hal-hal yang sampaikan kepada orang. Ini di ajaran Islam itu. Jadi bukan kita mau mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk ilmu pengetahuan. Bukan. Tetapi mendukung al-haq. Mendukung. Karena ini kan zamannya sains. Ini zamannya ilmu pengetahuan. Tidak bisa lagi kita mengatakan, tidak ada. Ini zaman ilmu pengetahuan. Kenapa kamu, kata Profesor Abdullah Allison, dia mengubah namanya. Kenapa umat Islam itu begitu katanya sungkan
untuk menyampaikan kepada baik sesama muslim maupun non-muslim bahwa ini agama yang turun di zaman kuda gigit besi kata orang kita, tapi mengandung hal-hal yang bertalian dengan ilmu pengetahuan yang baru sekarang diketahui oleh manusia. Itu hanya sedikit soal atom, itu hanya soal sedikit. Tapi Bang, dalam dia bongkar ayat dalam Al-Kahfi misalnya mengenai bulan kalender Gregorian dengan kalender Julian dan lain sebagainya, itu luar biasa. Jadi itulah yang perlu kita barangkali tekankan. Tunggu dulu, sebelum kamu melepaskan iman kamu, ini ajaran begini caranya. Tapi kalau memang sudah tidak mau, Al-Quran juga mengatakan kalau mereka yang hatinya sudah tertutup, ini sudah, ya nggak bisa. Biarkan saja. Karena kadang-kadang ada juga, ada di antara pendengar radio Silaturahim yang mengingatkan saya, udahlah Rasil ini jangan Quran yang agama saja, nggak usah yang, tapi kan Quran ini kan tadi Bang Noem bilang ilmu, tata hidup kelola, tata negara dan lain-lain diajarkan. Saya rasa itu pendiri bangsa ini luar biasa memahami Al-Quran sehingga tertera di dalam Pancasila itu. Apa yang Bang Noem lihat terhadap fobia terhadap kembali Al-Quran dan memahami Al-Quran? Hingga ada yang bilang ini sebenarnya kurikulum pendidikan di Al-Quran ini semua cukup gitu. Bagaimana Bang Noem? Iya betul, itu ada dua ya, kita Al-Quran dan hadis yang dikatakan hadis ya. Jadi kalau kita melihat sebuah ini kita gabungkan, jadi orang-orang seperti Maurice Bucaille ini seorang ahli bedah Perancis. Dia lihat sana, dia bandingkan antara Bible dengan Al-Quran, dia banding ilmu pengetahuan, ini Al-Quran ini kok nggak ada salahnya. Segala yang padahal itu diturunkan pada zaman gigit. Jadi untuk mengetahui bahwa ini memang inilah agama yang benar, ini al-haq, ini agama sahih. Ini agama yang benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keraguan di dalamnya. Itu dikatakan dalam Al-Baqarah ya, ayat yang pertama habis alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Itu satu. Kemudian ini adalah Al-Qur'an yang dijaga oleh Allah SWT. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Jangan sampai bisa terkorup, bisa diubah-ubah oleh manusia. Karena di zaman itu ketika Al-Quran dijadikan buku, terutama di zaman ini sudah dilakukan sejak zaman Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Tapi terutama di zaman Khalifah Utsman bin Affan, itu bukan hanya satu, tapi dipanggil berapa banyak, ratusan barangkali orang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran diminta untuk menyesuaikan apa yang kamu sekarang coba bacakan. Kamu bacakan, cocok atau tidak. Sampai begitu, lalu timbul suatu kesimpulan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor, diterbitkan di Malaysia dalam bahasa Inggris. Dikatakan, keajaiban Al-Quran ini bukan saja dari ayat-ayat yang mengandung keterangan tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan kenyataan bahwa ada seperti di Afrika Selatan itu banyak misalnya anak-anak yang baru berumur 10, 11, 12 tahun sudah hafal Al-Quran. Tidak ada orang yang bisa hafal sesuatu ya, satu kitab surah, 6.000 ayat begitu hebatnya. Kenapa? Hanya ini yang mungkin terjadi. Tidak ada seseorang pun yang bisa dikatakan dia hafal sebuah buku dari A sampai Z. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, itu tidak ada. Jadi karena Al-Quran ini diturunkan, misalnya, kenapa mesti ada Al-Qalam? Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena itu dibicarakan. Itu kan luar biasa. Ini kok di zaman kuda gigit besi dengan Nabi yang ummi, yang buta huruf, kok bicara mengenai ilmu pengetahuan, bicara mengenai cara berpikir, cara berenungkan dan lain sebagainya. Hingga misalnya dalam surat yang pertama ya, ayat pertama itu yang disebutkan Al-Alaq itu, Iqra rabbukal akram alladzi 'alamal bil qalam 'alamal insan ma lam ya. Itu semuanya bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini kan bisa jadi pegangan. Nah, apa yang diajarkan? Lihat apa yang ada dalam Al-Quran. Misalnya peringatan kepada Abu Jahal yang mengatakan juga dalam surat yang sama, sungguh jika dia tidak berhenti mengganggu Rasul beribadat di Baitul Haram, niscaya kami tarik bagian depan kepalanya, yaitu bagian yang mendustakan dan durhaka. Dan mendukakan dan durhaka ini dikatakan an-nasiyah, yang disebutkan nasiyatin kadzibatin khati'ah. Kenapa nasiyah? Kemudian
beberapa ahli anatomi, bukan Muslim ya, anatomi dari Barat mengatakan nasiah itu sebenarnya bagian depan otak manusia di mana semua perencanaan itu dilakukan, baik yang bagus maupun yang jahat. Itu ya, kenapa Allah tidak mengatakan kami tarik rambutnya, kami tarik batang lehernya, enggak. Kok ditarik bagian depan kepalanya? Nasiah itu kok begitu sampai sedetail itu, selengkap itu. Nah, bagaimana membantah bahwa ini adalah kitab yang sungguh datang dari yang Maha Mengetahui, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu karena barangkali dia tidak tahu. Mungkin kalau dia tahu nasiah itu sajalah. Ada yang dikatakan dalam terjemahan di Indonesia dikatakan ubun-ubun. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris disebutkan prefrontal. Jadi otak di bagian depan, di mana manusia itu melakukan motivasi, perencanaan dan lain sebagainya. Otak itu yang mengerjakan. Nah, itu yang mau ditarik oleh Allah SWT dari Abu Jahal. Biasa kan, sampai spesifik seperti itu. Iya, juga di Quran. Nah, gini Bang Noim, ini kontekstual hari ini ya. Sekarang di Quran itu tempat yang paling banyak disebut, saya rasa salah satunya adalah Yerusalem, Israel, Bani Israel dan lain-lain. Hari-hari ini luar biasa terjadi di sana. 5 kali pemilu Netanyahu ini kacau terus. Negeri yang setiap tahun pemilu terus. Abu Mazen sebentar lagi walaupun sudah uzur akan melaksanakan pemilu. Akankah terjadi sebuah perubahan Bang Noim di Palestina ke depan? Atau apa yang Bang Noim lihat setelah Bang Noim mempelajari dari kisah dari awal negeri ini, Bang Noim? Gimana Bang Noim? Ya, mereka tetap ya baku hantam, tetap kalau istilah di Indonesia jor-joran, gontok-gontokan, tapi mereka merasa mereka itu ditekankan terus. Orang Yahudi itu, Israel itu ditekankan terus, kamu itu punya musuh bersama. Jadi apapun yang terjadi di dalam batang tubuh mereka, mereka tidak pernah melupakan tentang musuh bersama. Dan dalam keadaan seperti sekarang ini, 3 kali pemilu, 3 kali tidak mendapatkan hasil yang tuntas, ya, mereka dalam keadaan sulit. Dalam keadaan sulit, misalnya Perdana Menterinya Netanyahu itu sedang diperiksa, sedang diadili. Karena persoalan itu juga hebatnya di situ kita juga mengakui hebat benar mereka. Ya, bagaimana Jaksa Agungnya berani untuk menyeret Perdana Menterinya ke pengadilan. Nah, di tengah-tengah semua ini apa yang terjadi? Nah, itu sekarang ini proyek atau fasilitas nuklir Iran Natanz tiba-tiba kena sabot. Padam listrik ini itu kacau balau semua komputer dan sebagainya. Di Israel sendiri dikatakan, nah ini perbuatan Israel. Kenapa? Ini semua untuk mengalihkan perhatian. Jadi mereka tuh pintar dan mereka bisa berbuat banyak. Ya. Nah, seperti misalnya melakukan hal ini dari jarak jauh terhadap Iran, yang dianggap sebagai musuh nomor 1 mereka lah, kira-kira begitu, selain dari Hamas. Nah, ini semuanya mereka lakukan untuk mengatakan, kita tuh punya musuh loh. Dan musuh kita tuh ya Iran. Iran ini berbahaya karena dia ingin menciptakan senjata nuklir. Nah, ini senjata nuklir, ada pernah seorang insinyur Muslim yang mengatakan kalau kita bicara senjata nuklir tentu kita merujuk kepada surat Al-Fil. Lah kenapa? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hajaratin min sijil. Itu nuklir, kecil-kecil dilempari gajah habis semua. Jadi jangan bicara soal nuklir karena itu adalah sebenarnya sudah ada di dalam kitab suci umat Islam Al-Quran. Nah, ini yang digunakan oleh Israel. Setiap kali mereka terganggu di dalam, mereka mencari alat pemersatu mereka, yaitu musuh di luar. Dalam keadaan seperti ini, ya mereka lihat Hamas yang berada di Gaza. Kemudian mereka, kalau Abu Mazen sudahlah, barangkali mereka tidak anggap sama sekali. Abu Mazen Al-Fatah ini banyak sekali cerita tentang korupsi dan lain sebagainya. Kita dengar ya, ini susah jadinya. Jadi kita melihat mereka ini, dan tentunya backing nomor 1-nya Amerika Serikat dan juga Eropa itu melakukan dukungan yang sangat kuat terhadap Israel. Tapi ya mereka bisa berjalan terus. Seakan-akan mereka itu selalu mengatakan diri kami adalah korban.
Kami adalah korban. Biar bagaimanapun mereka mengorbankan bangsa Palestina, mereka tetap mengatakan kami korban, kami korban, kami korban. Jadi manusia pun barangkali melihatnya, aduh kasihan juga ini. Padahal mereka banyak melakukan hal-hal yang sangat terkutuk, ya, terutama terhadap bangsa Palestina. Berapa ratus ribu, barangkali jutaan orang Palestina yang tidak bisa pulang ke negerinya karena melarikan diri waktu itu dari kekejaman orang Yahudi. Ya, luar biasa. Memang ini sebuah kisah yang selalu dijadikan ingatan dari kalangan mereka. Tapi teori pengalihan isu memang berbagai negara ya. Ini juga urusan protokol kesehatan yang menjerat beberapa ulama di Indonesia juga menjadi sebuah kisah ketika mendadak ada bom meledak di beberapa tempat dengan latar belakang kisah tersendiri. Kapan ini negeri damai ya ketika bangsa ini bisa bersatu? Kalau Bang Nui melihat bagaimana, Bang? Nah, dalam keadaan kita melihat ya centang perenang ketika misalnya orang seperti Novel Baswedan terserang dengan air keras. Bagaimana sampai di pengadilan dikatakan Pak Hakim, kata jaksa penuntut umum yang harusnya memberatkan terdakwa, mereka tidak sengaja, Pak. Jadi macam mana orang lalu menerima ini, bagaimana ini? Kalau Muslim yang kena seakan-akan dicari dalihnya bahwa itu tidak sengaja ini itu. Tapi kalau orang lain yang kena itu dibesar-besarkan, dan kalau Muslim yang dianggap sebagai pelakunya itu seluruh Islam akan dikatakan sebagai sesuatu yang tidak benar. Jadi perkataan intoleransi itu Islam, radikalisme, radikul istilahnya sekarang ini. Nah, semua ini barangkali perlu diatasi. Tidak perlu menuding ini dan itu, tidak boleh, karena dalam Al-Quran itu memfitnah itu wal fitnatu asyaddu minal qatl, itu lebih kejam dari pembunuhan. Itu memang sesuatu yang barangkali perlu kita pikirkan bersama. Janganlah terlalu mudah, oh itu Islam karenanya dia Muslim. Tidak, Muslim ada Muslim radikal, Muslim radikal ada. Itu sudah jelas ada. Kenapa? Ya mereka itu barangkali salah dalam memahami ajaran Islam. Lalu dikatakan, oh ini Islam liberal. Mana ada Islam liberal? Oh ini Islam Nusantara. Mana ada Islam Nusantara? Saya terpaksa ya berbeda dengan orang-orang pintar yang mengusung Islam Nusantara. Kenapa? Karena seperti dikatakan oleh seorang pengamat Islam ya. Jadi bukan Muslim, Islam dari Kanada. Dia non-Muslim. Tapi dia kemudian mempelajari Islam dan dia mengatakan, wah, ini Islam ini banyak umat Islam yang tidak mengetahui bahwa rupanya Islam adalah satu-satunya agama yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Islam adalah satu-satunya agama yang namanya, yaitu Islam, diberikan oleh Tuhannya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, kalau sudah nama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran itu dikatakan jangan kamu memperolok-olok nama orang lain, nama manusia, jangan diperolok-olok. Ini nama Islam, nama yang diberikan Allah SWT. Mau sebut Muslim liberal silakan, Muslim ini, Muslim radikal, jangan sebut Islam dong. Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Itu jelas, itu yang mengatakan non-Muslim, kok Islam ini satu-satunya agama yang namanya. Nah, kita kacau balaukan. Sehingga orang ketika melihat Muslim tidak bisa membedakannya dari Islam. Di mana dalam ajaran Islam ada disuruh untuk melakukan pengeboman terhadap rumah ibadah orang lain. Orang-orang seperti seorang Hindu, Profesor Ramakrishna Rao, mengatakan ini yang namanya Muhammad ini kok aneh benar. Masa katanya suruh orang pergi perang tapi kasih peringatan tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh mengganggu orang yang sudah beribadah, tidak boleh meracuni air, tidak boleh tebang pohon. Loh, kok banyak kali syaratnya. Jadi ini ajaran Islam. Dia seorang Hindu dan dia mengatakan ini tentang Islam. Bukan Muslim. Muslim itu jahat. Kalau mau disebut penganutnya, ya kita dijajah 350 tahun oleh siapa? Bukan Muslim. Saya mau pastikan sekarang ini kepada pendengar Rasil, yang menjajah kita 350 tahun bukan Muslim. Tahukah saudara-saudara pendengar Rasil bahwa ketika Jan Pieter Zonkun menjadi gubernur jenderal dan dia mengambil alih Pulau Banda, di Pulau Banda itu, ini kata BBC ya, bukan saya bilang, saya kutip dari BBC London. Di Pulau Banda itu ada 15.000 Muslim. Apa yang dilakukan oleh Jan Pieter Zonkun, dan dia bukan Muslim. Harap maklum, dia bukan Muslim. Jan Pieter Zonkun bukan Muslim, gubernur jenderal Belanda. Dia mendatangkan algojo dari Jepang.
untuk menghabisi belasan ribu umat Islam di Pulau Banda. Innalillah. Ajaran siapa itu? Bukan ajaran Islam, dan yang melakukan bukan umat Islam. Kenapa tidak diingat itu juga? Kekejaman yang buas seperti itu. Karena tidak mau mengidentifikasikan antara penganut agama dengan agamanya. Tapi kenapa kalau Muslim itu langsung dikatakan Islam? Sekarang ini ada 1,8 miliar umat Islam. Segelintir di antara mereka itu yang barangkali dihasut, barangkali dijadikan tumbal, barangkali diperalat dan lain sebagainya, melakukan keonaran-keonaran yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Bahkan kalau kita lihat surat Al-Mumtahanah, di situ Allah mengatakan semoga Allah SWT menciptakan antara kamu dan mereka, jadi antara kita yang Muslim dengan mereka yang non-Muslim, mawaddah. Mawaddah itu dipakai ketika Allah juga mengatakan bahwa dijadikan laki-laki dan perempuan, mereka menjadi suami istri, dan di antara mereka diciptakan mawaddah, kasih sayang. Begitu ajaran Islam itu. Luar biasa. Kalau Muslim ya nggak bisa, lain lagi. Bisa saja seseorang itu melakukan Muslim. Lihat apa yang terjadi dalam perang salib. Kekejaman yang sangat luar biasa, yang buas, yang diakui sendiri oleh para sejarawan non-Muslim tentang kebuasan yang terjadi. Bagaimana mereka tuh memegang kaki bayi, dihentakkan ke tembok bayi Muslim ya. Bagaimana kuda mereka tuh berjalan di atas semacam sungai dangkal yang terbuat dari darah. Ini dikatakan oleh sejarawan-sejarawan non-Muslim. Kenapa itu tidak diangkat? Kenapa kok Islam saja yang dianggap? Ini karena adanya salah paham Islam dan Muslim. Tidak, Muslim itu adalah orang yang mengaku menganut agama Islam. Islam itu mengatakan rahmatan ilamin, dan di tiap-tiap surah dari 114 kecuali satu, yaitu Al-Taubah, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah SWT, atas nama Tuhan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini karena seluruh manusia itu Allah mengatakan laqad karramna bani Adam, kami muliakan keturunan Adam, itu termasuk Muslim dan non-Muslim semua. Jadi harap maklum itulah. Luar biasa. Bang Nuim, beberapa jam lagi kita akan memasuki bulan Ramadan insya Allah. Apa yang ingin Bang Nuim ingatkan buat pendengar Radio Silaturahim di tengah Ramadan kedua, di tengah pandemik ini, dan berbagai pengalaman hidup di zaman macam gini? Silakan Bang Nuim, mungkin ada sebuah hikmah. Ini karena itu seperti dikatakan tadi, Al-Quran itu kandungannya sangat luar biasa. Dan inilah katanya satu-satunya buku agama atau kitab suci yang berbicara kepada seluruh umat manusia. Jadi bukan kepada hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia. Jadi seperti dikatakan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas, bahwa dalam bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Ini seluruh manusia yang diingatkan. Kenapa? Ya karena ingin agar semuanya hidup rukun dan damai, apapun agamanya. Kemudian diperketat lagi, diperkuat dengan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Lalu Allah mengatakan, ini sebagai suatu tantangan kepada manusia. Jangan lancang. Kalau Allah SWT menghendaki, niscaya dimuslimkannya semua umat manusia. Jadi kalau sekiranya kamu anti non-muslim, tapi dia tidak melakukan kejahatan kepada kamu, nah ini kata Ibnu Majah, dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, jangan kamu mencelakakan orang lain dan jangan kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Jangan kamu mencelakakan orang lain dan jangan kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Ini suatu ajaran yang sangat luar biasa. Orang lain itu tidak disebutkan apakah dia Muslim atau inilah ajaran Islam itu, yaitu mawaddatan warahmah, yaitu diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Harap maklum. Jadi jangan sebut Islam liberal, Islam Nusantara, enggak. Muslim liberal, Muslim Nusantara, ahlan wa sahlan, silakan. Tapi janganlah, cobalah hargailah nama suci Islam, karena inilah nama yang diberikan oleh Allah SWT. Bahkan memperolok-olok nama manusia, sabab manusia saja kita dilarang, apalagi kita mau memperolok-olok nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pegangan kita dan kita teruskan kepada yang lain, terutama sesama umat Islam juga. Amin, amin. Terima kasih Bang Nuim. Mohon maaf lahir batin menjelang Ramadan Karim. Sama-sama. Semoga hidup terus bermanfaat buat orang banyak Bang Nuim. Assalamualaikum Bang Nuim. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.